Aku bongkar skandal suamiku yang seorang polisi. Ternyata sudah 3 tahun suamiku menikah siri dengan polwan sampai memiliki 2 anak. Ku viralkan dan aku buat mereka menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Maya, seorang istri yang sudah 7 tahun membangun rumah tangga dengan suamiku, Bagas, seorang polisi yang selama ini kuanggap setia dan penuh tanggung jawab. Namun semua runtuh ketika aku menemukan bukti mengejutkan. Ternyata selama 3 tahun terakhir, Bagas diam-diam menikah siri dengan seorang polwan bernama Lestari, bahkan sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan terlarangnya itu. Aku yang hancur tak ingin tinggal diam. Dengan bukti lengkap yang kumiliki, aku membongkar skandal suamiku ke publik. Semua kebenaran kuungkap hingga viral, membuat Bagas dan Lestari menanggung malu serta menyesali perbuatannya seumur hidup. Rumah tangga yang mereka bangun di atas kebohongan akhirnya menjadi senjata yang menghancurkan mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, keberanian, dan pembalasan seorang istri yang tersakiti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh drama dan pelajaran hidup lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Maya Prameswari. Usiaku 32 tahun. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik butik kecil di rumah yang kerap kubangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Aku lahir dan besar di sebuah keluarga sederhana yang selalu menanamkan nilai kejujuran dan kesetiaan. Nilai itulah yang selalu kupegang dalam menjalani rumah tangga bersama suamiku, Bagas Pratama, seorang polisi yang selama ini kukira sosok suami idaman. Sejak menikah 7 tahun lalu, hidupku tak jauh dari rutinitas sederhana. Mengurus rumah, menyiapkan makanan, menemani anakku sekolah, dan sesekali mengurus butik yang semakin berkembang. Aku selalu merasa cukup. Selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak harus mewah, cukup ada cinta, kesetiaan, dan kebersamaan. Aku dikenal sebagai sosok yang ramah di lingkungan. Banyak tetangga bilang aku wanita yang sabar dan penyayang. Namun di balik itu, aku adalah perempuan yang penuh luka, hanya saja pandai menyembunyikan perasaan. Karena di mataku, yang terpenting adalah keluarga tetap terlihat baik-baik saja. Bagas, di mataku, dia adalah seorang pahlawan. Berseragam gagah, pulang membawa cerita tentang tugasnya menjaga keamanan masyarakat. Aku bangga padanya. Aku percaya penuh padanya. Hingga pada akhirnya, rasa percaya itulah yang menjadi kelemahanku. Aku tak pernah menyangka, di balik janji suci dan senyum hangat yang sering ia berikan, ada rahasia besar yang disembunyikan dariku selama 3 tahun terakhir. Rahasia yang kelak akan meruntuhkan semua kepercayaanku dan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari dalam rumah tanggaku bersama Bagas Pratama selama 7 tahun terakhir tampak seperti kehidupan rumah tangga yang nyaris sempurna di mata orang lain. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak mewah tetapi nyaman dan penuh dengan kenangan. Di teras rumah, ada kursi kayu yang selalu menjadi tempat kami mengobrol ringan di sore hari. Dapurku selalu penuh aroma masakan rumahan, sayur asem, ayam goreng,
Sambal terasi, makanan kesukaan Bagas. Aku, Maya Prameswari, selalu berusaha menjadi istri yang baik. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mengurus anak, membereskan rumah, hingga melanjutkan pekerjaanku mengelola butik online. Aku ingin agar Bagas merasa pulang ke rumah adalah hal paling menenangkan baginya. Di awal pernikahan kami, Bagas tampak begitu hangat. Dia sering pulang membawa bunga, sesekali mengajakku makan malam di luar, bahkan pernah diam-diam menabung untuk membelikan gelang emas kecil sebagai hadiah ulang tahunku. Aku ingin kamu selalu merasa berharga di sisiku, katanya waktu itu. Ucapannya selalu membuatku yakin bahwa aku menikahi laki-laki yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian itu perlahan memudar. Bagas semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai polisi. Tugas lapangan, rapat, bahkan patroli malam sering menjadi alasannya pulang larut. Aku memahami pekerjaannya yang penuh risiko, sehingga aku tak pernah menuntut berlebihan. Kadang, aku menatap kursi kosong di meja makan. Nasi dan lauk yang sudah kusiapkan dingin begitu saja. Seringkali, dia hanya mengirim pesan singkat. "Sayang, aku lembur. Jangan tunggu aku, ya." Awalnya, aku tak mempermasalahkan. Aku tahu profesinya memang menuntut pengorbanan. Namun semakin lama, rasa sepi itu menjadi jurang yang perlahan membentuk jarak antara kami. Meski begitu, aku tetap berusaha menjaga senyum, meyakinkan diriku sendiri bahwa semua baik-baik saja. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafa. Dialah cahaya hidupku, alasan aku tetap kuat berdiri meski kadang hati mulai goyah. Rafa sangat dekat denganku, mungkin karena Bagas jarang punya waktu bermain dengannya. Jika Rafa ditanya siapa pahlawannya, tanpa ragu ia menjawab, "Ibu." Jawaban itu selalu membuatku terharu sekaligus sedih, karena seharusnya dia juga bisa melihat ayahnya sebagai sosok pahlawan di rumah, bukan hanya di luar sana. Meski begitu, aku selalu berusaha membela Bagas di depan anak kami. "Ayah sibuk bekerja untuk kita, Nak, supaya kamu bisa sekolah tinggi dan jadi anak yang sukses." Aku tak ingin Rafa membenci ayahnya. Di lingkungan rumah, orang-orang selalu memuji keharmonisan keluargaku. Mereka bilang aku beruntung punya suami seorang polisi. "Maya itu wanita yang bahagia," begitu kata tetangga. Aku hanya bisa tersenyum, meski hatiku sendiri mulai dipenuhi tanda tanya. Ada momen-momen kecil yang sering membuatku curiga, namun selalu kutepis. Seperti saat Bagas sering membawa ponselnya ke kamar mandi, atau ketika ada panggilan masuk yang ia jawab dengan nada pelan, menjauh dariku. Pernah aku bertanya, namun jawabannya selalu sama, singkat dan dingin. "Urusan kerja. Maya, kamu jangan terlalu banyak curiga." Aku belajar menelan kecurigaan itu, meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Aku tidak ingin dianggap istri cerewet yang selalu menginterogasi suami. Malam-malamku kerap diisi doa panjang. Aku berdoa agar rumah tanggaku tetap sakinah, agar Bagas selalu dilindungi saat bertugas, dan agar Rafa tumbuh dalam keluarga yang utuh. Aku percaya pada doa, percaya bahwa kesetiaan adalah fondasi utama sebuah pernikahan. Namun, ternyata aku terlalu polos. Aku terlalu percaya. Aku tidak tahu bahwa di balik seragam gagah dan senyum yang selalu meyakinkanku, Bagas menyimpan kehidupan lain yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah rahasia besar yang kelak akan menghancurkan seluruh keyakinanku tentang arti pernikahan dan kesetiaan. Hari itu, hujan turun deras. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika suara notifikasi ponsel Bagas berbunyi di meja. Biasanya aku tidak pernah berani menyentuh ponselnya, karena sejak awal dia selalu berkata, "Ponsel itu urusan kerja."
Jangan coba-coba buka, Maya. Tapi entah kenapa, malam itu ada dorongan kuat di hatiku. Notifikasi itu muncul berulang kali, dari sebuah nomor yang tidak kusimpan, hanya tertulis nama, sayang. Tanganku bergetar ketika ku buka layar. Chat terakhir membuat nafasku tercekat. Mas, anak-anak kangen banget. Kapan kamu pulang ke rumah kita? Aku nggak enak kalau kamu terlalu lama di rumah sana. Aku takut istrimu curiga. Darahku seperti berhenti mengalir. Rumah kita? Anak-anak. Siapa yang dimaksud? Jantungku berdegup kencang. Kepalaku berputar. Belum sempat aku mencerna, suara pintu depan terbuka. Bagas pulang, basah kuyup dengan seragamnya. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke meja, berpura-pura sibuk menata pakaian. Maya, kenapa bengong? Tanyanya sambil mengganti bajunya. Aku tersenyum kaku. Enggak, cuma capek. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata di pesan itu berputar-putar di kepalaku. Anak-anak, rumah kita? Apakah Bagas memiliki perempuan lain? Apakah aku selama ini dibohongi? Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Dia semakin sering pulang larut. Bahkan ada yang sampai pagi. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan mandi pun dia bawa. Ada aroma parfum wanita yang asing tercium dari bajunya, berbeda dengan parfumku. Aku mencoba mengajak bicara. Mas, belakangan kamu sibuk sekali. Ada yang kamu sembunyikan dariku. Bagas langsung menatapku tajam. Maya, kamu jangan mulai aneh-aneh. Aku kerja cari nafkah buat kamu dan Rafa. Kalau aku pulang malam, itu karena tugas. Jangan bikin masalah. Nada bicaranya keras, membuatku terdiam. Aku merasa bersalah, padahal aku hanya ingin kepastian. Namun, semakin aku mencoba mengabaikan, semakin banyak tanda-tanda yang muncul. Suatu sore, aku melihat slip transfer di saku celananya. Jumlahnya tidak main-main. 15 juta rupiah dikirim rutin ke rekening atas nama Lestari Wulandari. Nama itu begitu asing bagiku. Perasaanku semakin tidak tenang. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Aku mencari tahu siapa Lestari Wulandari itu. Dari informasi yang kudapat, ternyata dia adalah seorang polwan. Hatiku seperti dihantam palu besar. Polwan? Jadi suamiku berselingkuh dengan rekan seprofesinya sendiri? Sejak hari itu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Pesan di ponsel, transfer bulanan, alasan pulang larut, hingga sikapnya yang mudah marah. Semua mengarah pada satu kenyataan pahit. Bagas menyimpan kehidupan lain bersamanya. Dan kecurigaan itu semakin kuat ketika aku mendengar dengan telingaku sendiri. Bagas berbicara di telepon dengan nada lembut yang tak pernah lagi ia gunakan padaku. Iya, sayang. Minggu depan aku usahakan datang. Cium anak-anak dari aku. Ya. Anak-anak. Kata itu menusuk jantungku. Aku terpaku. Tubuhku gemetar. Jadi benar. Bukan hanya perselingkuhan biasa. Suamiku ternyata sudah menikah siri dan punya anak dari perempuan lain. Malam itu aku menangis tanpa suara, menutup mulut dengan bantal agar Rafa tidak terbangun. Di balik rasa sakit, mulai tumbuh api kecil di dalam dadaku. Api kemarahan, api untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Aku bersumpah, apapun yang Bagas sembunyikan, akan kubongkar sampai tuntas. Kecurigaanku sudah semakin kuat. Semua tanda-tanda itu seolah membisikkan kenyataan pahit yang berusaha ku tepis. Namun, aku tahu, jika hanya berdiam diri, aku tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Aku harus menemukan bukti yang nyata. Suatu pagi, saat Bagas tergesa-gesa berangkat kerja, ia meninggalkan jaketnya tergantung di kursi ruang tamu. Entah mengapa,
Hatiku mendorongku untuk memeriksanya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku dalam jaket itu. Aku menemukan amplop coklat lusuh berisi lembaran kertas. Saat kubuka, nafasku tercekat. Di dalamnya ada salinan surat nikah siri bertuliskan nama Bagas Pratama, Lestari Wulandari. Tanggal akad menunjukkan 3 tahun lalu, tepat setahun setelah aku melahirkan Rafa. Tubuhku langsung lemas. Tanganku bergetar hingga hampir menjatuhkan amplop itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Ternyata, saat aku berjuang melahirkan anak kami, Bagas justru membangun rumah tangga lain dengan wanita lain. Tak hanya itu, di dalam amplop ada juga foto keluarga, Bagas, Lestari, dan 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang wajahnya jelas-jelas mewarisi garis keturunan Bagas. Mereka berfoto di sebuah taman, terlihat bahagia, seakan-akan mereka adalah keluarga sah yang utuh. Aku hampir pingsan melihat foto itu. Jantungku berdegup begitu keras, seolah ingin keluar dari dadaku. Dunia yang selama ini kuanggap indah mendadak runtuh dalam sekejap. Namun air mata yang jatuh perlahan berubah menjadi api kemarahan. Aku menatap foto itu lama, lalu berbisik pada diriku sendiri. Jadi ini alasanmu, Bagas? Bertahun-tahun kau pulang malam, menyimpan rahasia, membiarkanku merasa sendirian. Ternyata kau membagi cintamu dengan wanita lain. Hari itu aku tidak bisa lagi hanya menunggu jawaban dari Bagas. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Aku mulai menyusun rencana. Aku menelusuri media sosial Lestari. Dari akun pribadinya yang sebagian besar tersembunyi, aku berhasil menemukan beberapa foto samar. Foto seorang anak kecil yang mirip dengan Bagas, dengan caption, "Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik, meski jarang ada di rumah." Hatiku semakin hancur. Ternyata bukan hanya aku yang menunggu Bagas pulang setiap malam. Ada keluarga lain yang juga menunggunya. Tak berhenti di situ, aku mendatangi sahabat lamaku yang bekerja di kepolisian. Dengan sedikit keberanian, aku menanyakan tentang Lestari. Dan apa yang kudapat? Sahabatku itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata lirih, "Maya, aku sebenarnya nggak mau ikut campur. Tapi karena kamu yang tanya, iya, semua orang di kantor sebenarnya sudah tahu. Bagas memang menikah siri dengan Lestari. Mereka sering terlihat bersama. Anak-anaknya juga kadang dibawa ke acara internal." Kata-kata itu menamparku keras. Jadi selama ini aku yang paling bodoh. Semua orang tahu, kecuali aku, istrinya yang sah. Aku pulang dengan langkah gontai, membawa bukti nyata di tanganku. Surat nikah siri, foto-foto, dan pengakuan dari orang dalam. Semua sudah jelas. Semua kepingan puzzle kini tersusun rapi, menghadirkan satu kenyataan pahit. Suamiku bukan hanya berselingkuh. Dia telah menikah siri selama 3 tahun dan memiliki 2 anak dari perempuan lain. Malam itu, aku menatap wajah Rafa yang sedang tertidur pulas. Air mataku kembali mengalir. "Maafkan ibu. Nak, ibu terlalu percaya sama ayahmu. Tapi mulai hari ini, ibu janji, kita nggak akan diam. Kita nggak akan biarkan ayahmu bahagia di atas penderitaan kita." Aku mengepalkan tangan, menatap kosong ke arah foto Bagas dan Lestari. Aku bersumpah, rahasia ini tidak akan kusimpan sendiri. Aku akan membongkarnya ke dunia. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Dan sejak malam itu, aku mulai menyusun langkah besar, merekam setiap bukti, mengumpulkan setiap jejak, hingga tiba waktunya aku akan mengungkapkan semuanya secara terbuka. Hari itu, suasana rumah begitu hening. Rafa sedang menginap di rumah neneknya, memberi kesempatan bagiku untuk menyiapkan konfrontasi yang selama ini kupendam. Semua bukti sudah kusiapkan di atas meja ruang tamu. Amplop coklat berisi surat nikah siri, foto keluarga Bagas dengan Lestari,
serta slip transfer rutin yang kutemukan di sakunya. Hatiku berdegup kencang. Tangan ini gemetar. Namun api di dadaku semakin berkobar. Aku sudah lelah menangis sendirian. Malam ini, Bagas harus mendengar semuanya. Pukul 9 malam, pintu rumah terbuka. Bagas masuk dengan wajah lelah. Seragamnya agak kusut. Dia menaruh tasnya di sofa, lalu menatapku yang duduk dengan wajah dingin. "Maya, kenapa kamu kelihatan serius begitu?" tanyanya sambil mencoba tersenyum. Aku tidak menjawab. Dengan perlahan, kutarik amplop coklat itu ke arahku, lalu melemparnya di depan Bagas. Lembar demi lembar jatuh berserakan di lantai. "Lihat sendiri, Mas. Mau jelasin apa lagi?" Suaraku bergetar, namun penuh ketegasan. Bagas terkejut. Matanya melebar saat melihat isi amplop itu. Dia buru-buru memungut foto-foto yang tercecer. Tangannya bergetar. Wajahnya pucat. "Maya, ini, dari mana kamu dapat semua ini?" Suaranya berusaha tenang, tapi jelas ada kepanikan di matanya. Aku menatapnya tajam. "Jangan tanya dari mana aku dapat. Jawab saja pertanyaanku. Benar atau tidak kamu sudah menikah siri dengan Lestari selama 3 tahun? Benar atau tidak kamu sudah punya 2 anak dari dia?" Bagas terdiam. Dia menunduk. Kedua tangannya mengepal. Wajahnya berubah tegang, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Mas, jawab aku." Suaraku meninggi. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku ini istrimu yang sah. Aku yang sudah bertahan 7 tahun mendampingi kamu. Aku yang berjuang melahirkan Rafa sampai hampir mati. Tapi kamu tega. Mas, kamu tega mendua di belakangku." Bagas akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah, tapi juga keras. "Maya, aku nggak bisa bohong lagi. Iya, aku memang menikah dengan Lestari. Tapi aku punya alasan." "Alasan?" Aku memotong dengan suara bergetar. "Alasan apa yang bisa membenarkan pengkhianatan seperti ini, Bagas? Apa kurangnya aku? Apa salahku sampai kamu tega mengkhianati aku dan anak kita?" Dia mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan keras. "Jangan sentuh aku." Bagas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku mencintai kalian berdua, kamu dan Rafa, tapi aku juga mencintai Lestari. Semua ini sudah terlanjur terjadi. Maya, aku nggak bisa ninggalin mereka. Anak-anakku juga butuh aku." Hatiku seakan diremukan ribuan belati. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik apapun. Jadi selama ini, aku berbagi cinta dengan wanita lain, dan dia menyebutnya cinta? Aku berdiri, menatapnya dengan mata penuh amarah. "Jangan pernah sebut kata cinta di depanku lagi, Bagas. Cinta apa yang kau maksud? Cinta yang membuat istrimu menangis tiap malam? Cinta yang membuat anakmu sendiri kehilangan sosok ayah? Itu bukan cinta, itu pengkhianatan." Bagas menunduk. Wajahnya muram. "Aku salah, Maya. Aku memang salah. Tapi aku mohon, jangan bongkar ini ke orang lain. Jangan buat aku malu di kantor. Jangan hancurkan karierku." Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan tatapan penuh luka. Lalu aku tersenyum miris. "Jadi, yang kau takutkan cuma kariermu? Bukan aku, bukan Rafa, bukan keluarga kita yang hancur karena ulahmu? Mas, mulai malam ini, aku bersumpah, aku tidak akan diam. Aku akan buka semua aibmu. Aku akan buat semua orang tahu siapa Bagas Pratama sebenarnya." Bagas panik. Dia meraih bahuku,
mencoba menghentikanku. Maya, tolong, jangan lakukan itu. Aku janji akan lebih sering pulang. Aku janji tetap ada buat kamu dan Rafa. Aku menepis tangannya dengan kasar. Janji? Kamu sudah menginjak-injak janjimu sendiri sejak 3 tahun lalu. Ingat baik-baik, Bagas. Kalau aku menderita, kamu juga akan menderita. Aku akan buat kamu dan perempuan itu menyesal seumur hidup. Suasana rumah malam itu membeku. Bagas hanya terdiam, sementara aku berdiri dengan air mata bercucuran namun dengan hati yang sudah bulat. Pertempuran ini baru dimulai. Sejak malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Bagas, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Jangan bongkar ini ke orang lain. Jangan hancurkan karierku. Justru kalimat itulah yang membuat tekadku semakin bulat. Selama bertahun-tahun aku menutup mata, menelan luka sendirian. Kini saatnya dunia tahu siapa Bagas sebenarnya. Aku mulai mengumpulkan semua bukti dengan lebih rapi. Foto-foto surat nikah siri, foto keluarga Bagas dengan Lestari, bukti transfer uang, hingga rekaman suara Bagas yang dengan jelas mengakui pernikahannya dengan Lestari. Malam demi malam, aku menyusun semuanya menjadi satu rangkaian cerita. Aku tahu risikonya besar. Aku tahu ini akan menjadi aib keluarga. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Jika aku diam, aku hanya akan menjadi korban selamanya. Hari itu, aku duduk di meja kerjaku dengan laptop terbuka. Dengan tangan bergetar, aku mengetik sebuah postingan panjang di media sosial. Namaku Maya Prameswari. Aku istri sah dari Bagas Pratama, seorang polisi yang sudah 7 tahun menikah denganku. Namun di balik seragamnya yang gagah, dia menyimpan pengkhianatan besar. Selama 3 tahun terakhir, Bagas menikah siri dengan seorang polwan bernama Lestari Wulandari dan sudah memiliki 2 anak darinya. Selama ini aku dibohongi, dikhianati, ditinggalkan. Aku tidak akan diam. Inilah bukti-buktinya. Kemudian aku unggah foto surat nikah siri, foto keluarga mereka, slip transfer, serta rekaman suara Bagas. Tanganku gemetar saat menekan tombol bagikan. Hatiku berdebar kencang, seakan aku baru saja melemparkan bom besar ke tengah keramaian. Dalam hitungan menit, postinganku meledak. Notifikasi tak henti-henti berdatangan. Ratusan komentar mengalir. Banyak yang tidak percaya, banyak juga yang marah. Astaga, polisi begini kok bisa? Kasihan sekali Mbak Maya. Semoga kuat ya. Lestari itu polwan? Malu-maluin institusi banget. Bagas Pratama, nama baikmu habis sudah. Postingan itu viral. Dalam sehari, dibagikan ribuan kali. Berita tentang skandal Bagas dan Lestari mulai masuk ke media online. Foto-fotonya terpampang jelas, membuat nama mereka hancur di mata publik. Malamnya, Bagas pulang dengan wajah murka. Pintu dibanting keras. Dia menatapku dengan mata merah penuh amarah. Maya, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Hah? Sekarang semua orang tahu. Aku malu. Aku berdiri tenang, meski tubuhku bergetar. Malu? Kamu takut malu sekarang? Kenapa nggak takut malu waktu nikah siri sama Lestari? Waktu ninggalin aku dan Rafa? Kenapa? Bagas. Dia terdiam, terengah-engah menahan emosi. Kamu sudah menghancurkan karierku. Kamu tahu aku bisa dipecat karena ini? Kamu tega. Maya. Aku menatapnya dengan mata basah tapi penuh ketegasan. Aku nggak menghancurkan apa-apa. Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu. Bagas.
Aku hanya membongkar kebusukanmu ke dunia. Aku ingin kamu merasakan sakit yang sama seperti aku. Keesokan harinya, berita itu makin ramai. Banyak media mengangkat judul besar. Skandal polisi dan poluan terbongkar. Nikah siri 3 tahun, punya 2 anak. Istri sah bongkar aib suami polisi di media sosial, viral di masyarakat. Institusi tempat Bagas bekerja mulai bergerak. Bagas dipanggil untuk diperiksa. Nama baiknya tercoreng. Sementara Lestari, wajahnya ramai diperbincangkan, dipenuhi hujatan masyarakat. Di grup-grup WhatsApp keluarga, semua ribut. Telepon dari mana-mana masuk. Ada yang mendukungku, ada juga yang menyalahkanku karena dianggap mempermalukan keluarga sendiri. Tapi aku tidak peduli. Aku tersenyum pahit saat melihat wajah Rafa yang masih polos. Aku tahu ini berat baginya nanti. Namun aku lebih memilih dia tahu bahwa ibunya tidak diam diinjak-injak. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, menatap notifikasi yang tak henti berbunyi. Viral sudah terjadi. Hidup Bagas dan Lestari tidak akan pernah sama lagi. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Aku akan pastikan mereka menyesal seumur hidup. Video yang diunggah Maya di media sosial benar-benar mengguncang publik. Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Judulnya yang sensasional membuat banyak orang penasaran. Skandal polisi dan poluan menikah siri 3 tahun, sudah punya 2 anak. Sementara sang istri sah dibohongi. Komentar demi komentar membanjiri unggahan tersebut. Ada yang marah, ada yang mencaci, ada juga yang menyayangkan perbuatan Bagas dan Lestari. Nama keduanya langsung menjadi bahan pembicaraan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. 1. Reaksi masyarakat. Di warung kopi, di kantor, bahkan di jalan, orang-orang membicarakan kasus ini. Lihat tuh. Polisi kok kelakuannya begitu. Gimana mau dipercaya masyarakat kalau rumah tangganya aja penuh kebohongan, kata seorang bapak parubaya yang sedang menonton video di ponselnya. Miris banget. Istrinya yang sah, Maya, berjuang sendirian, malah dibohongin bertahun-tahun. Parah sih, timpal ibu-ibu yang lain dengan nada geram. Nama Bagas dan Lestari pun jadi bahan gosip panas. Mereka bukan hanya dipermalukan sebagai pribadi, tapi juga mencoreng citra institusi mereka sebagai aparat. 2. Kehidupan Bagas yang berantakan. Bagas mulai merasakan dampak besar. Saat dirinya sedang bertugas, banyak warga menatapnya dengan tatapan penuh sinis. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang terang-terangan mencibir. Itu dia polisi yang selingkuh sama poluan. Malu-maluin aja. Bagas mencoba tetap tegar, tapi dalam hatinya ia benar-benar runtuh. Ia mulai ditegur atasannya. Bagas, masalah pribadimu sudah mencoreng nama baik kepolisian. Kami tidak bisa menutup mata. Akan ada pemeriksaan internal. Wajah Bagas pucat. Semua yang ia bangun selama ini hancur dalam sekejap. 3. Lestari ikut jadi bulan-bulanan. Tidak hanya Bagas, Lestari pun ikut menanggung akibatnya. Di lingkungan kantor, banyak rekan sesama poluan menjauhinya. Gila ya, tega banget nikung suami orang. Apalagi tahu suaminya sudah punya istri sah. Dasar nggak tahu malu. Bahkan, di lingkungan rumah kontrakannya, tetangga mulai berani menegur langsung. Bu, jangan sok suci di sini. Semua orang udah tahu aib ibu sekarang. Lestari hanya bisa menangis. 2 anak kecil hasil pernikahan sirinya dengan Bagas ikut jadi korban cibiran masyarakat. Anak-anak yang tak tahu apa-apa itu sering diejek oleh teman-teman sebayanya. 4. Maya mendapat dukungan. Sementara itu, Maya justru menuai simpati besar. Banyak netizen yang mendukung keberaniannya membongkar skandal ini. Stay strong, Kak Maya. Kamu hebat.
Semoga Kak Maya segera mendapatkan kebahagiaan yang layak. Wanita seperti ini patut jadi inspirasi. Jangan mau dibohongi laki-laki busuk. Bahkan beberapa organisasi perempuan menghubungi Maya, menawarkan bantuan hukum dan pendampingan. Maya merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Walau hatinya hancur, ia merasa telah membuat Bagas dan Lestari menerima konsekuensi perbuatan mereka. 5 puncak tekanan untuk Bagas dan Lestari. Bagas dan Lestari akhirnya dipanggil oleh Propam untuk menjalani pemeriksaan. Isu pemecatan atau penurunan pangkat mulai berhembus. Nama baik keduanya sudah tercoreng, bukan hanya di mata masyarakat, tapi juga di institusi yang mereka banggakan. Dalam diam, Bagas menyesali perbuatannya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku tega menghancurkan Maya demi Lestari? Gumamnya lirih sambil menunduk di ruang interogasi. Sementara Lestari hanya bisa menangis tersedu-sedu. Ia tidak pernah membayangkan hubungannya yang ia kira penuh cinta kini berubah jadi bencana. 6 Maya tersenyum pahit. Melihat semua dampak itu, Maya hanya bisa tersenyum pahit. Aku tidak pernah ingin hidupku jadi begini. Tapi kalau ini satu-satunya cara membuat mereka menyesal, maka biarlah, batinnya. Maya tahu hidupnya tidak akan kembali sama. Tapi setidaknya, ia berhasil membuat Bagas dan Lestari merasakan rasa sakit yang dulu mereka berikan padanya. Setelah skandal pernikahan siri Bagas dan Lestari viral, badai besar benar-benar datang menghantam kehidupan mereka. Tidak ada lagi hari tenang yang bisa mereka rasakan. Satu karir Bagas yang berakhir tragis. Bagas dipanggil berkali-kali ke kantor Propam. Wajahnya selalu pucat setiap kali harus duduk di ruang pemeriksaan. Pertanyaan demi pertanyaan menusuk harga dirinya sebagai seorang polisi. Kenapa kamu menikah siri tanpa izin institusi? Apalagi dengan sesama aparat? Apakah kamu sadar ini melanggar aturan dan mencoreng citra kepolisian? Suara tegas seorang atasan membuat tubuh Bagas bergetar. Ia tak bisa lagi berkelit. Semua bukti ada. Maya sudah menyertakan dokumen, foto, dan bahkan saksi. Beberapa minggu kemudian, keputusan itu jatuh. Bagas diberhentikan tidak dengan hormat. Seketika, dunianya runtuh. Jabatan yang ia banggakan, seragam yang ia kenakan dengan penuh kebanggaan, kini direnggut darinya. Bagas, mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari kepolisian, kata atasannya dingin. Bagas terdiam, menunduk. Air matanya jatuh. Ia sadar, karir yang ia bangun puluhan tahun hancur hanya karena nafsu sesaat dan kebohongan yang ia pelihara. 2 Lestari yang dijauhi semua orang. Di sisi lain, Lestari juga mendapat konsekuensi. Rekan-rekan sesama polwan yang dulu dekat, kini menjauh. Ia dianggap sebagai perusak rumah tangga orang, pengkhianat, dan wanita yang tak tahu malu. Atasan Lestari pun tak tinggal diam. Ia dijatuhi sanksi berat berupa penurunan pangkat. Nama baiknya rusak, karirnya macet, dan setiap hari ia harus menunduk menahan cibiran orang-orang. Bahkan di lingkungan rumah kontrakannya, tetangga tak lagi mau bertegur sapa. Itu tuh, polwan yang nikung istri sah. Gimana ya? Tega banget. Bisikan-bisikan itu selalu terdengar setiap kali ia keluar rumah. 3 rumah tangga yang retak. Awalnya, Bagas dan Lestari mencoba bertahan. Mereka masih tinggal bersama demi 2 anak kecil yang mereka miliki. Tapi tekanan dari luar membuat pertengkaran semakin sering terjadi. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Lestari, bentak Bagas suatu malam. Kalau kamu yang mulai semua ini. Gas. Kamu yang janji akan melindungiku. Kamu yang bilang akan menceraikan Maya. Tapi buktinya, balas Lestari dengan mata penuh amarah. Anak-anak mereka menangis, ketakutan melihat ayah dan ibu mereka bertengkar. Suasana rumah itu berubah jadi neraka. Tidak ada lagi kebahagiaan,
hanya penyesalan, kemarahan, dan rasa malu. 4. Maya benar-benar pergi. Di tengah kehancuran itu, Maya mengambil keputusan besar. Ia mengurus perceraian resmi dengan Bagas. Saat persidangan, Bagas sempat menangis, memohon agar Maya membatalkannya. "Maya, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku janji akan kembali padamu. Beri aku kesempatan." Suara Bagas bergetar, penuh keputusasaan. Namun Maya hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kesempatan itu sudah kau buang 3 tahun lalu saat memilih menikah siri dengan Lestari. Aku sudah habis rasa padamu, Bagas. Yang ada sekarang hanyalah luka. Dan aku tidak ingin lagi hidup dalam luka itu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung Bagas. Maya benar-benar meninggalkannya. Tidak ada lagi harapan untuk rujuk. Maya menandatangani surat cerai dengan tegas. Setelah itu, ia pergi dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. 5. Kehidupan Bagas dan Lestari semakin hancur. Pasca perceraian, Bagas terpuruk. Ia tak punya pekerjaan tetap, hanya sesekali menjadi tukang parkir atau buruh harian. Orang-orang masih mengenalnya sebagai polisi yang dipecat karena skandal. Lestari pun sama. Meski masih bekerja, karirnya berhenti total. Tekanan mental membuatnya semakin frustasi. Hubungannya dengan Bagas kian memburuk, hingga akhirnya mereka pun memilih berpisah. Kini, keduanya hidup terpisah. 2 anak mereka terombang-ambing, tumbuh dalam cibiran masyarakat dan tanpa kasih sayang utuh. 6. Maya memulai hidup baru. Sementara itu, Maya memilih melanjutkan hidupnya. Meski awalnya berat, ia mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan organisasi yang peduli pada nasibnya. Maya mulai bekerja kembali, menata hidupnya, dan membangun masa depan baru tanpa bayang-bayang Bagas. Ia tersenyum pahit, namun lega. Kadang, untuk bisa bahagia, kita harus berani melepaskan yang sudah meracuni hidup kita. Setelah resmi bercerai dari Bagas, Maya sempat mengalami masa-masa sulit. Malam-malamnya dipenuhi air mata, mengingat betapa ia telah dicintai, dikhianati, dan ditinggalkan dalam luka. Namun, Maya tahu ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri dan demi masa depannya. Menata hidup kembali. Maya memutuskan pindah dari rumah lamanya yang penuh kenangan buruk. Ia menyewa rumah kecil sederhana di pinggiran kota, jauh dari bayang-bayang Bagas. Dengan tabungan seadanya, ia mulai hidup mandiri. Di rumah barunya, Maya merasakan ketenangan yang lama hilang. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi malam-malam penuh curiga. "Ini langkah awalku. Aku harus percaya pada diriku sendiri," bisiknya pada diri sendiri sambil menatap perabotan kecil di ruang tamu. Dukungan dari orang-orang baru. Sejak kisahnya viral, banyak orang yang mendukung Maya. Beberapa komunitas perempuan sering mengundangnya untuk berbicara tentang pengalamannya. Awalnya Maya ragu, namun setelah mencoba sekali, ia merasakan kekuatan dari suaranya sendiri. Jangan takut melawan ketidakadilan dalam rumah tangga. Jangan biarkan dirimu terus dibohongi. Kita semua berhak bahagia, ucap Maya di hadapan puluhan wanita yang hadir dalam sebuah seminar. Kata-katanya membuat banyak orang terharu. Maya sadar, dari luka yang ia alami, lahir kekuatan yang bisa menguatkan orang lain. Karir baru yang membawa harapan. Maya juga mulai membangun karir baru. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang administrasi, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Awalnya sebagai staf, namun karena ketekunannya, ia mulai dipercaya menangani proyek-proyek penting.
Bu Maya, laporan Anda rapi sekali. Saya senang bekerja sama dengan Anda, puji atasannya. Pujian kecil itu membuat Maya semakin percaya diri. Ia merasa hidupnya kembali memiliki arah. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari proses kebangkitannya. Luka yang mulai sembuh. Meski masih sering bermimpi buruk tentang pengkhianatan Bagas, Maya sudah tak lagi larut dalam dendam. Saat seseorang menyinggung soal mantan suaminya, ia hanya tersenyum tipis. Dulu, mungkin aku merasa hancur. Tapi sekarang aku bersyukur semua sudah terjadi. Kalau tidak, aku mungkin masih hidup dalam kebohongan yang panjang. Luka itu memang belum hilang sepenuhnya, tapi Maya tahu ia sudah berada di jalur penyembuhan. Harapan baru. Suatu sore, saat pulang dari kantor, Maya duduk di balkon rumah kecilnya sambil menatap langit senja. Angin berhembus lembut, membawa rasa damai. Terima kasih, Tuhan, sudah memberiku kekuatan. Aku sudah berhasil melewati badai. Dan aku yakin, di depan sana, masih ada kebahagiaan yang menungguku. Ucapnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa bebas. Ia tak lagi dikurung oleh rasa takut atau dikendalikan oleh kebohongan. Hidupnya kini miliknya sendiri. Waktu berjalan hampir setahun sejak perceraian Maya dengan Bagas. Luka di hatinya mulai mengering, meski bekasnya tetap ada. Ia sudah lebih mandiri, karirnya semakin berkembang, dan kepercayaan dirinya kembali pulih. Namun, ada satu ruang kosong dalam hidupnya, tentang cinta. Maya tidak pernah lagi membicarakan soal pasangan, bahkan dengan teman-teman terdekatnya. Baginya, cinta adalah luka lama yang sebaiknya tidak dibuka lagi. Tapi takdir selalu punya cara lain. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, perusahaan tempat Maya bekerja mengadakan rapat gabungan dengan beberapa klien besar. Di sanalah ia bertemu dengan Ardiansyah, seorang konsultan muda yang berwibawa. Tingginya semampai, wajahnya ramah, dan tutur katanya sopan. Saat pertama kali berkenalan, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Senang berkenalan dengan Anda, Bu Maya. Saya sudah mendengar banyak tentang profesionalisme Anda, kata Ardi sambil menjabat tangannya dengan mantap. Ada kehangatan dalam tatapan mata pria itu. Kehangatan yang sudah lama tidak Maya rasakan. Hubungan yang perlahan tumbuh. Setelah pertemuan itu, Ardi dan Maya sering berkomunikasi. Awalnya hanya urusan pekerjaan. Namun, lambat laun, obrolan mereka melebar ke hal-hal pribadi, hobi, keluarga, bahkan tentang pengalaman hidup masing-masing. Suatu malam, setelah lembur bersama, Ardi memberanikan diri berkata, "Maya, saya tahu masa lalu Anda mungkin berat, tapi saya lihat Anda adalah wanita yang kuat, dan saya kagum." Kalimat itu membuat Maya terdiam. Ada getaran aneh di hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin tersenyum sekaligus takut. Bayangan masa lalu. Namun, setiap kali Maya merasa mulai membuka hati, bayangan Bagas selalu muncul. Bagaimana kalau aku dikhianati lagi? Bagaimana kalau semua ini hanya manis di awal, tapi berakhir luka lagi? Pikirnya. Ketakutan itu membuat Maya sering menjaga jarak. Bahkan ketika Ardi menunjukkan ketertarikan lebih, Maya menahannya dengan dingin. "Ardi, aku tidak mencari hubungan baru. Aku sudah cukup dengan apa yang kualami." Ardi hanya tersenyum sabar. "Aku mengerti, Maya. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, tidak semua pria sama." Kata-kata itu menancap dalam hati Maya, meski ia masih menolak untuk mengakuinya. Konflik datang. Kabar kedekatan Maya dan Ardi ternyata sampai ke telinga Bagas.
yang diam-diam masih mengikuti kehidupan mantan istrinya lewat media sosial. Hatinya terbakar api cemburu. Suatu malam, Bagas yang kini hidup berantakan tiba-tiba menghadang Maya di depan rumah. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh. "Maya, jadi benar kau sudah punya laki-laki baru? Cepat banget kau move on. Aku ini suamimu." Maya menatapnya tajam. "Kau bukan suamiku lagi, Bagas. Aku sudah merdeka darimu. Jangan pernah datang lagi ke hidupku." Namun Bagas tak terima. Ia berusaha menekan Maya, bahkan menuduhnya wanita murahan yang tak setia. Untunglah tetangga keluar dan membantu mengusir Bagas. Maya gemetar setelah kejadian itu. Trauma masa lalu kembali menyeruak. Ia takut Bagas akan terus mengganggunya, terlebih jika tahu tentang Ardi. Ardi menjadi penopang. Ardi tahu apa yang terjadi. Ia datang ke rumah Maya, menatapnya dengan penuh ketulusan. "Maya, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kalau Bagas mencoba mengganggumu lagi, aku akan berdiri di sampingmu." Maya meneteskan air mata. Ia jarang sekali merasa dilindungi seperti itu. Ada rasa nyaman yang perlahan mengikis dinding tebal yang ia bangun di sekeliling hatinya. "Ardi, aku takut jatuh cinta lagi," ucap Maya lirih. "Kalau begitu, biarkan aku yang jatuh dulu. Kau hanya perlu berdiri di sampingku," jawab Ardi dengan senyum hangat. Benih cinta baru. Hari-hari berikutnya, Maya mulai membuka diri. Ia tidak lagi menolak ajakan Ardi makan siang, bahkan sesekali menerima ajakannya berjalan santai di taman kota. Setiap detik bersamanya, Maya merasa luka lama sedikit demi sedikit sembuh. Ada harapan baru yang tumbuh, meski ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Di hatinya, Maya mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari kebahagiaan yang baru? Ataukah hanya ujian lain yang harus kuhadapi? Setelah perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan, akhirnya Maya menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Cinta yang tulus dari Ardi membuatnya kembali percaya bahwa kebahagiaan memang masih mungkin untuk digapai. Kehidupan baru yang tenang. Pernikahan Maya dan Ardi dilangsungkan sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Maya tak menginginkan pesta mewah. Baginya, ketulusan lebih berarti daripada gemerlap. Sejak itu, hidupnya benar-benar berubah. Ardi bukan hanya suami yang penyayang, tapi juga sosok ayah pengganti bagi Rafa, putra Maya dari pernikahan terdahulu. Setiap pagi, rumah kecil mereka dipenuhi suara tawa. Ardi sering bercanda dengan Rafa, bahkan membantu mengantar dan menjemputnya sekolah. "Pak Ardi kayak superhero," kata Rafa polos suatu hari. Ardi tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Kalau begitu, kamu pahlawan kecilku, nak." Maya hanya bisa tersenyum haru. Ia merasa diberi kesempatan kedua yang luar biasa. Perjuangan mengasuh Rafa. Maya tidak pernah berhenti berjuang demi anaknya. Ia sadar, luka masa lalu tidak boleh diwariskan pada Rafa. Dengan dukungan Ardi, mereka membimbing Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Rafa memang istimewa. Sejak kecil, ia menunjukkan kepedulian besar pada orang lain. Setiap kali ada temannya sakit, ia selalu ingin membantu. Ketika ibunya flu, ia akan dengan sigap mengambilkan air hangat dan berkata, "Ibu harus cepat sembuh." Dari sanalah Maya sadar, Rafa punya jiwa penyembuh. Rafa dan mimpi menjadi dokter. Saat SMP, Rafa mulai serius menyatakan cita-citanya. "Ibu, Pak Ardi, aku ingin jadi dokter. Aku ingin menolong banyak orang." Maya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia teringat perjuangannya membesarkan Rafa seorang diri di masa lalu. Namun kini anaknya punya mimpi besar. Ardi merangkul Rafa sambil berkata, "Kamu bisa, nak.
Kami akan mendukungmu sampai kapanpun. Sejak itu, Rafa belajar dengan giat. Maya dan Ardi bekerja keras membiayai pendidikannya, bahkan rela mengurangi kebutuhan pribadi agar Rafa bisa masuk sekolah terbaik. Rintangan dan pengorbanan. Perjalanan menuju cita-cita tidak mudah. Biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Kadang, Maya merasa kewalahan. Pernah suatu malam ia menangis karena tabungan hampir habis. Namun Ardi selalu menenangkannya. Maya, jangan khawatir. Rezeki anak selalu ada jalannya. Selama kita berusaha, Rafa akan sampai pada mimpinya. Dan benar, ada beasiswa yang akhirnya meringankan biaya kuliah Rafa. Itu semua berkat kecerdasannya dan semangat pantang menyerah. Saat kebanggaan tiba, tahun demi tahun berlalu. Rafa melewati ujian demi ujian dengan penuh dedikasi. Akhirnya, hari itu tiba, hari kelulusannya sebagai seorang dokter. Maya duduk di kursi tamu kehormatan, mengenakan kebaya sederhana. Matanya berkaca-kaca saat Rafa melangkah ke panggung dengan toga biru. Saat namanya dipanggil, seisi ruangan bergemuruh tepuk tangan. Air mata Maya menetes deras. Semua perjuangannya, semua air mata yang pernah ia jatuhkan, kini terbayar lunas. Itu anakku, Rafa, kini seorang dokter, gumamnya lirih dengan bangga. Ardi menggenggam tangannya erat. Kamu berhasil, Maya. Kamu bukan hanya bangkit dari luka, tapi juga melahirkan seorang anak yang luar biasa. Rafa turun dari panggung, langsung memeluk ibunya. Ibu, semua ini karena doa dan perjuangan ibu. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah membesarkanku. Pelukan itu menjadi momen paling indah dalam hidup Maya. Bahagia yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, Rafa mulai bekerja di rumah sakit besar. Ia sering pulang membawa cerita tentang pasien-pasien yang berhasil ia tolong. Maya mendengarkan dengan senyum haru, sementara Ardi sesekali menepuk bahu Rafa dengan bangga. Rumah yang dulu penuh luka kini dipenuhi kebahagiaan. Maya benar-benar hidup damai bersama Ardi, menyaksikan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa lengkap, sebagai wanita, sebagai istri, dan sebagai ibu. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Maya memasuki masa tuanya. Rambut hitamnya yang dahulu indah kini memutih. Wajahnya dihiasi keriput tanda pengalaman panjang yang telah dilaluinya, namun pancaran matanya tetap teduh. Maya kini bukan lagi seorang perempuan yang pernah terpuruk karena pengkhianatan, melainkan seorang perempuan tangguh yang berhasil bangkit dan dihormati oleh banyak orang. Di rumahnya yang luas namun penuh kehangatan, Maya tinggal bersama suami tercintanya, Ardi, yang selalu setia mendampingi di setiap fase kehidupannya. Mereka berdua melewati masa tua dengan penuh cinta. Ardi tetap memandang Maya dengan kasih sayang yang sama, seakan waktu tidak pernah mengubah pesona istrinya. Sementara itu, Rafa, anak lelaki yang dulu sempat hancur hatinya karena perceraian orang tua, kini tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang sukses. Rafa berhasil meraih cita-citanya menjadi dokter spesialis bedah yang dikenal baik hati dan rendah hati. Setiap kali pulang ke rumah, ia selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama ibunya, mendengarkan cerita, atau sekadar minum teh hangat di teras sambil menikmati udara sore. Cucu-cucu mereka berlarian di halaman rumah, memanggil Maya dengan penuh manja. Nenek, nenek. Maya tersenyum bahagia setiap kali dipeluk oleh cucu-cucunya. Di lingkungan masyarakat, Maya dikenal sebagai sosok yang dihormati. Ia aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim, serta menjadi tempat curhat banyak orang. Kisah hidupnya yang penuh luka namun berhasil bangkit menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lain yang pernah merasakan pahitnya dikhianati. Banyak orang menyebut Maya sebagai contoh nyata bahwa seorang perempuan bisa kuat,
bisa bangkit, dan bisa meraih kebahagiaan meski sempat dihancurkan. Suatu sore, Maya duduk di kursi goyang di teras rumah. Ardi duduk di sampingnya, sementara Rafa datang membawa cucu-cucu Maya yang riang berlarian. Suasana rumah itu dipenuhi canda tawa, seakan menjadi bukti nyata bahwa hidup Maya kini penuh berkah. Maya menatap ke langit senja, matanya berkaca-kaca. Ternyata, inilah yang namanya kebahagiaan sejati, bisiknya lirih. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu. Luka-luka lama sudah sembuh, dendam sudah berubah menjadi kekuatan, dan kehidupannya kini benar-benar penuh dengan cinta serta kehormatan. Di masa tuanya, Maya tidak hanya hidup bahagia, tetapi juga dikenang sebagai perempuan yang berani melawan pengkhianatan dan bangkit membangun hidupnya sendiri. Namanya harum di mata keluarga, masyarakat, bahkan menjadi kebanggaan bagi Rafa, sang dokter yang sering menyebut ibunya sebagai pahlawan sejati dalam hidupku. Tamat.